warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 sedang berada di daerah Kelantan. Lebih tepatnya saya bersama teman-teman saya. Dan sekarang saya ingin menginterview salah satu penambang yang ada di desa ini. Baiklah, sekarang saya sedang berada di atas sampan ini dengan bersama Pak Iwan. Baik Pak Iwan, izinkan saya ingin menginterview Bapak di atas sampan ini. Boleh? Kalau boleh tahu, nama Bapak ada di mana ya Pak? Bapak tinggal di Desa Perlis, Dusun 5 Desa Perlis. Oke, baik. Kira-kira Bapak kerja sebagai ini sudah berapa lama ya Pak? Bapak membawakan sampan tambang ini dari tahun 91. Semasa itu kami cuma 47 orang aja. Nggak seperti sekarang ini sampai 140 orang. Berarti itu persaingannya itu cukup kuat ya Pak ya? Kalau misalnya kita mencari sewa itu harus cepat dapetan atau gimana ya Pak? Kalau sistem kami mendayung sampan ini, kalau di Desa Perlis ataupun di Desa Kelantan, sistemnya sistem antri gitu. Siapa yang dulu menunggu, dia luan yang membawa sewa, bawa penumpang gitu. Tapi kalau di Berandan, di Lorong Gandhi namanya itu dermaga, di situ sistemnya rebutan. Siapa yang dulu memanggil gitu. Sampai sekarang berlaku kayak gitu. Baik Pak. Kira-kira dalam satu hari Bapak dapat penghasilan berapa ya Pak? Kalau penghasilan pendayung sampan kami ini, kebanyakan kami kan tergantung pada nelayan. Kalau hasil nelayan memadai, kami juga kebagian rezeki gitu. Cuma hambatan sekarang ini mencari penumpang karena masa Covid, anak sekolah itu terbatas gitu. Jadi kalau sebelum Covid, anak sekolah itu ratusan orang yang nyebrang setiap hari. Karena masa Covid ini ya berkurang lah. Jadi dampaknya sama kami juga lah. Penghasilan juga ikut berkurang gitu. Berarti penghasilan di dampak Covid seperti ini ikut berkurang gitu ya? Jelas. Selain Bapak kerja ini, apakah ada kerja sampingan yang Bapak kerjain? Kadang orang rumah lah bantu juga jualan dikit-dikit di rumah ya kan. Kadang untuk mencukupi anak-anak sekolah kan perlu juga biaya. Karena untuk penghasilan sampan tambang ini aja diharapkan nanti nggak cukup. Baik, sekarang saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada teman saya, Nazwa Azhara Sausilawane. Ikutin terus ya. Hai, nama saya Nazwa Azhara Sausilawane. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Baik Pak, apakah ada pengalaman menarik di saat Bapak melakukan pekerjaan? Kalau pengalaman pendayung sampan ini ya semana kita bilangnya biasa-biasa aja pengalamannya, itu nggak ada yang istimewa gitu. Baik, pendapatan Bapak maksimal berapa sehari Pak? Kalau masa sekarang ini rata-rata 50.000 lah satu hari. Maksimal itu ya Pak? Maksimal satu hari 50.000 lah. Ya, apa perbedaan sampan tambang dengan bot? Kalau untuk transport di air ini, kami sampan tambang memang harus khusus pakai sampan gitu. Karena kalau bot itu dia khusus nelayan untuk ke laut gitu. Kalau dengan bot Pak? Kalau dengan bot ya nggak boleh. Memang kami pertahankan itu tradisionalnya tadi, sampan dayung tambang tadi. Cara membuat sampan ini berapa lama ya Pak? Kalau sampan ini cara pembuatannya tuh dia tergantung kita juga. Kalau memang kita banyak langsung uang kita bayar kontan, 1 bulan selesai. Cuma sampan tambang ini kan nggak semua punya milik pribadi gitu. Sebagian ada juga kawan-kawan yang punya sampan tuh disewa gitu. Jadi kalau orang tuh sewa sampan, ya macam mana orang tuh mau membuat pribadi
sampan pribadi. Apakah tidak boleh sampan tambang dipakein bot? Nggak boleh. Memang nggak boleh. Bot memang khusus untuk nelayan ke laut. Kalau untuk transport harus sampan tambang. Yang tadi barusan itu kira-kira ada apa ya Pak? Ini bertepatan dengan air pasang mati namanya. Jadi bot-bot itu kan banyak nggak ke laut. Jadi kalau seperti di darat itu balapan liaran anak muda, lomba-lomba orang itu. Jadi saling lomba lah, bot mana yang paling laju gitu. Jadi Pak, gimana kalau misalnya ada orang masyarakat Perlis atau Kelantan yang ingin membangun rumah, membawa materialnya itu gimana Pak? Kalau sistem orang itu membawa materialnya itu tergantung. Kalau memang dianya punya bot di rumah, kalau memang dia mau langsir transport sendiri boleh, nggak apa-apa. Tapi sebagian disuruhnya juga kami si pendayung tambang ini tadi membawa bahannya gitu. Jadi gimana juga Pak kalau misalnya ada yang meninggal, dikuburnya itu di mana Pak? Kalau untuk desa Kelantan ini, kalau masa sekarang ini dalam 1 tahun ini, kalau ada yang meninggal, orang itu baru membuka TPU, tempat kuburan umum yang baru gitu. Baru paling sekitar 7 atau 8 orang yang baru mulai dikebumikan. Jadi sebelumnya itu selama ini orang itu mayatnya itu kalau orang meninggal dibawa ke Pangkalan Berandan ataupun ke desa Perlis. Karena di desa Perlis itu memang ada daratannya gitu. Kalau misalnya hujan kan Pak, mereka kan tinggal di atas air. Nah, jadi kalau misalnya hujan, mereka nggak kebanjiran atau rumahnya nggak terisikan air gitu Pak, ataupun rumahnya tenggelam sama air, atau gimana Pak? Kalau posisi air pasang, kalau hujan masyarakat ini nggak berapa disangsikan. Itu yang disangsikan sama masyarakat ini air pasang perdani namanya. Gimana itu Pak? Seperti seminggu yang udah selama 7 tahun ini nggak pernah naik air pasang. Jadi pas seminggu yang kemarin itu banjir. Puluhan rumah di desa Kelantan, desa Perlis ini tenggelam. Tenggelam penuh gitu Pak? Sampai ada yang penuh? sebatas setengah meter, ada yang 1 meter di dalam rumahnya. Banjir rob namanya itu. Itu Pak kira-kira berapa hari Pak? Waktu pasang perdani itu cuma 1 hari. Itu pun dia nggak lama, sekitar 3 jam aja. Habis 3 jam itu airnya surut kembali gitu. Jadi banyak lah ya Pak barang-barang yang basah, terus tenggelam gitu ya Pak? Oh ya, udah malum lah kalau udah mendadak air berdani naik, udah nggak kesempatan lagi kita mengangkat bahan, habis semua itu tenggelam.